Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Perkenalkan, nama saya Selvi Susalawati. Saya berasal dari Kabupaten Cianjur. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 10, tempatnya di SMA PGRI Naringo. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai akhlak. Teman-teman pasti nggak asing ya dengar kata akhlak. Karena setiap kali kita beraktivitas dan berinteraksi dengan seseorang, tentunya kita harus menggunakan akhlak. Mengapa? Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu nih, apa sih akhlak itu? Menurut bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada tabiat. Tabiat yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki atau tanpa diupayakan. Yang kedua, adat. Adat yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Yang ketiga, watak. Watak yaitu jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Nah, jadi kira-kira akhlak itu apa sih sebenarnya? Secara singkatnya, akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Yang pertama ada akhlak mulia atau akhlak terpuji. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Yang kedua ada akhlak buruk atau akhlak tercela. Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, makhluk lain, dan lingkungannya. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama, golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Akhlak terpuji yang tertulis dalam Al-Quran contohnya seperti sabar, rendah hati, jujur, perilaku lemah lembut, malu, dapat dipercaya, pemaaf, bersyukur, istiqomah di atas kebenaran, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Contoh akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Contohnya seperti tawuran, gibahin teman, berbohong, pergaulan bebas, mengonsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, berkata kasar, dan akhlak tercela lainnya. Seperti yang saya katakan di awal penjelasan tadi, mengapa ketika kita beraktivitas dan berinteraksi dengan seseorang, kita harus menggunakan akhlak, tentunya dengan menggunakan akhlak yang mulia. Menurut Haji Fadliyadi, dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah sangatlah penting karena dapat menentukan kehormatan seseorang. Jika kita ingin dihargai dan dihormati dalam pergaulan, maka kita harus bisa menjaga akhlak dan juga tingkah laku kita. Bukan hanya pergaulan di sekolah saja, melainkan juga di masyarakat, kepada orang tua dan kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada orang yang lebih muda. Kita harus bisa berakhlak yang baik.
Dengan akhlak yang baik, seseorang akan mendapatkan penerimaan yang baik di tengah masyarakat. Namun sebaliknya, jika dengan akhlak yang buruk, seseorang tidak ada yang mau berteman dengannya karena akhlak buruknya. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa selalu menjaga akhlak karena beberapa tahun ke depan kitalah yang akan menggantikan pemimpin saat ini dengan bekal ilmu dan akhlak mulia sebagai pondasi untuk menjalani kehidupan.